Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman mazida. Salatu wa salamullahi ala taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah bi alil bad ya Allah. Amma ba'd. Yang berbahagia keluarga besar Adinda Bapak Insinyur Agus Fahrudin beserta Ibu yang menghadirkan kita pada siang hari ini dalam rangka walimatus safar, atau kalau di kampung orang menyebutnya ratiban gitu ya. Ratiban atau syukuran tasyakur binikmah. Semoga saja kehadiran kita di sini bisa menambah kepercayaan diri bagi Bapak Agus Fahrudin dan Ibu yang sebentar lagi akan meninggalkan tanah air, kampung halaman kecintaannya, sahabat, para kerabat, keluarga yang akan ditinggalkannya. Yang juga sama-sama kita hormati para pengurus RT 06 RW 15, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kerabat, para sahabat, para tetangga, para sejawat yang berkenan hadir pada acara yang penuh barokah ini. Tentu saja mengawali perjumpaan kita sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Bil khusus pada keluarga Bapak Agus Fahrudin yang insyaallah akan segera melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kenapa kita mesti syukuri? Karena memang tidak semua orang, Pak, bisa melaksanakan ibadah haji itu. Sekalipun mungkin pesaknya tebal, ya, fisiknya memadai, kemudian ilmunya juga cukup, tapi kalau Allah belum memperkenankan untuk berangkat dengan alasan berbagai hal, maka tidak mungkin akan bisa melaksanakan ibadah haji yang memang wajib. Sekalipun wajib, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40, Allah berfirman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji kita, apakah kita termasuk orang bersyukur atau kufur dengan nikmat berupa kesempatan melaksanakan ibadah haji itu, Pak. Nanti Bapak bisa rujuk lagi, Ibu, di dalam surat Ali Imran ayat 73. Innal fadla biyadillahi yu'ti may yasha. Kesempatan melaksanakan ibadah ini, ya, merupakan keutamaan dan itu milik Allah Subhanahu wa taala.
kesempatan, kenikmatan tuh ya, yang membuat kita senang itu milik Allah. Dan hanya Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah belum berkehendak maka tidak mungkin. Ya. Nanti ada bait doa. Doanya begini. Nanti kita akan bacakan doa itu. Tapi saya perlu sampaikan agar Bapak Ibu memahami makna doa tadi ya. Doa orang yang berangkat haji. Ya. Bait keduanya itu Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa min kabatil munqalabi wa min su'il mundari. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min wa'sa'is safari, perjalanan yang tidak sampai ke sana, Pak. Kita sering mendengar berita orang pergi umroh, nggak sampai Makkah, nggak sampai Jeddah, nggak sampai Madinah, sampai Singapura dia balik lagi. Min wa'sa'is safari, perjalanan yang tidak sampai ke sana. Ya. Karena ada hambatan, macam-macam ada hambatan. Pesawatnya delay, administrasinya ada kekurangan, ada kesehatannya juga terganggu, sehingga sampai Singapura saja balik lagi. Bahkan ada yang cuma sampai Cengkareng tuh. Min wa'sa'is safari wa min kabatil munqalabi, dan dari hambatan-hambatan yang bisa mengembalikan kembali. Tadi kan nggak sampai sana. Ini ada jamaah haji yang kembali lagi, Pak. Balik lagi. Nah, kita ingin berlindung pada Allah agar Pak Gus Fahrul ini tidak dikembalikan ke tanah air, ke kampung halamannya sebelum wukuf di Arafah. Gitu ya. Wa min su'il mundari, dan dari gangguan-gangguan penglihatan. Maaf nih Pak Gus, Bu Agus ya, bapak-bapak ini. Orang pergi haji itu, Pak, di sana pemandangannya indah, Pak. Melihat wanita Turki, wanita Eropa tuh, wanita Iran cantik-cantik, wah luar biasa. Ya. Kagum lah kita ya, Allah ciptakan. Kita disuruh mengagumi itu, baca Subhanallah, Masya Allah, ya, betapa agungnya ciptaan Allah. Tapi jangan sampai pemandangan itu membuat kita, ibadah kita terganggu, sampai kemudian tidak balik lagi ke tanah air. Dia menikah dengan orang Iran, menikah dengan orang Turki, nggak pulang lagi, ngangkut di sana. Itu yang kata Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min su'il mundari. Nah, kepincut dengan orang-orang sana. Nah, karena kita harus niatkan dalam diri kita, ibadah haji ini ibadah wajib. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 27 itu ya. Allah berfirman, "Wazin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa la kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik yashhadu manafi'a lahum." Silakan, Pak. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu azin," artinya umumkan. Azan itu pengumuman, Pak. Kumandangkan, umumkan, beritahukan umat Islam itu semuanya, wazin fin nasi bil haji. Umumkan pada mereka itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya tukar jalan, dan banyak orang datang dari seluruh penjuru tuh. Dengan unta yang kurus kering, kulli fazin amik, datang berbondong-bondong orang melaksanakan ibadah haji itu. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditempatkan sebagai rukun Islam yang ke-5 gitu ya. Wajib hukumnya, Pak. Kalau kita masih ada umur, ada rezeki, utamakanlah ibadah yang wajib-wajib ini dulu. Nah, sholat, saum, zakat, haji, itu ibadah wajib. Yang sunnah boleh, ya. Yang wajib prioritaskan, ya. Kalau misalnya terpaksa harus antrian 10 tahun, ya nggak apa-apa juga.
Yang penting sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Waduh, saya 20 tahun kebagian, nggak apa-apa. Ya, sudah daftar haji. Kalau sekarang mungkin ada fasilitas baru Pak Agus ya, haji furoda ya. Istilahnya kalau kita punya uang banyak, mampu ya langsung berangkat boleh juga gitu ya. Artinya apa? Nggak harus nunggu lama-lama kan ya. Kalau kita ada fasilitas, ada rezeki, boleh haji furoda. Dan pemerintah memfasilitasi itu semua. Jadi bagi jamaah warga yang pengen cepat-cepat nggak harus nunggu, ada ruang untuk itu. Tentu ada biaya yang harus ditebus yang cukup mahal. Sekarang sekurang itu berapa bro? Tuh, 250 juta ya, rumah satu, rumah tipe 21. Berangkat mobil satu. Ya sekarang kalau bapak ibu punya mobil 3, 4 belum pergi haji kan, mending jual mobil satu pergi haji. Ya. Karena kalau mobil 4 itu kan tidak akan menemani kita sampai alam barzah. Menemani kita sampai makam saja kan. Mobil 4 ini dipakai semua sama keluarga ini, 4-4-nya sampai makam. Mobil balik lagi. Ya, nggak menemani kita dalam barzah. Tapi ibadah haji, mobil yang kita jual satu tuh, dia menemani kita tuh sampai dalam kubur. Ya. Memberikan sinar cahaya, berwujud seperti manusia yang menemani kita dalam kubur di saat kita sendiri itu. Ya. Oleh karena itu, bersyukurlah saudara-saudara saya, teman-teman saya, kerabat saya yang Allah takdirkan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ya. Bapak, Ibu, Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibadah haji ini tantangannya banyak, Pak. Sampai sana itu kita bukan seperti pergi piknik ke Korea, ke Jepang, dah. Kalau kita misalnya datang pada kloter yang pertengahan atau akhir, itu kan langsung ke Jeddah, ya. Beres, langsung tuh, udah ke Masjidil Haram, langsung kita melaksanakan tawaf, ya. Langsung sa'i, langsung tahalul, selesai tuh umrah. Kalau kita misalnya berangkat itu tengah atau akhir, tapi kalau awal-awal itu biasa ke Madinah dulu, nunggu lama gitu ya. Pesan saya begitu Pak Agus nyampe tuh ke sana tuh ya, ke Masjidil Haram tuh, nyampe tuh, baca doa itu, yang gampang saja lah. Allah aftah abwaaba rahmatik, Allah aftah lana abwaaba rahmatik, atau sambung dengan Allah mantas salam wa minkas salam wa alaikal salam. Itu sebetulnya bacaan haji itu adalah bacaan yang biasa dipakai sholat kita. Itu semua dipakai lagi di sana. Begitu melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa zid man syarafahu wa adhamu wa karamahu min hajjihi wa umratihi tashrifan wa ta'diman wa takriman wa barak. Kalau misalnya agak susah pegang tuh buku pedoman itu, ya kadang-kadang kita nggak hafal. Mungkin kalau HP agak repot Pak. Biasanya suka dikasih buku panduan, gantung aja di leher tuh, udah, ya gampang bacanya. Kalau HP buka lagi, ntar kalau hilang kesenggol-senggol. Yang namanya tawaf itu Pak, sekalipun mungkin fisik kita kuat, tapi kebayang Pak. Jutaan orang bersatu di situ, ya, berebut itu untuk apa, ring satu tuh berebut Pak. Kita datang ada ring 10 di ujung sana tuh, pengen masuk putaran tengah tuh susah Pak. Kan kita punya ada hajat, pengen nyentuh hajar aswad kan, boleh disunahkan diri bisa Bismillah diri boleh, tapi ada perasaan tidak puas rasanya kalau tidak menyentuh Pak. Ada perasaan tidak puas Pak, sehingga berusaha masuk ke ring satu terus muter-muter itu, nggak dapat juga. Udah 7 kali nggak dapat juga, sudah besok insya Allah lah kesini lagi, nggak dapat lagi sampai selesai itu masa haji, nggak dapat. Saya punya pengalaman
karena nggak dapat tuh Pak. Habis sholat Jumat tuh saya dulu di saf pertama tuh, begitu salam saya loncat ke depan, itu aja kebalap sama orang lain. Ya, kalah cepat, waduh saya kalah cepat sama orang-orang yang tinggi-tinggi dia tuh kan, kalah cepat. Akhirnya saya cari akal. Di Ka'bah itu ada ini Pak, ada pinggiran semacam bata, satu bata tuh ya. Naik ke situ saya Pak. Ya. Naik situ baru bisa aman, selamat bisa nyentuh Hajar Aswad tuh Pak. Yang lu pada ikut Pak, saya naik, yang lu pada ikut juga. Ikut-ikutan tuh naik ke atas Ka'bah tuh Pak. Apa kayak semacam tembok ya. Di bawah Ka'bah tuh ada tembok Pak. So, kurang satu bata 20 cm lah ya. Naik ke situ Pak. Baru bisa tuh. Saya turun, yang ini ikut juga di belakang dan antu juga pengen nurutin saya punya tuh. Akhirnya alhamdulillah selamat bisa megang. Sampai tawaf selesai, kemudian sholat ya, sa'i. Saya pun begitu, kalau misalnya kira-kira berat 7 kali itu ya sudahlah. Jangan cepat-cepat, sekalipun kita disunahkan pada ada lampu hijau tuh ya. Kita disunahkan baca Rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam wa tatal wa la na'lam innaka antal azizul akram. Itu cepat, disuruh kita cepat tuh. Dan itu memang seperti orang nyanyi lagu Mars Pak. Kayak Rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam. Cepat. Wah. Kalau kita nggak kuat, ya sudah, jangan pelan aja. Maksakan. Jangan pelan ya sampai dari sofa ke Marwah, balik lagi terus gitu aja. Selesai di Marwah tahallul. Ya. Niatkan tahallul itu ya untuk bukan hanya sekedar mencukur rambut. Harus ajarkan doanya. Allah maghfir lil muhallikin wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah orang-orang yang pencukur rambutnya atau muqassirin itu strip saja Pak. Tidak membotakin semua, sekedar potong sedikit muqassirin. Dua-duanya boleh. Bapak boleh botakin boleh, atau sedikit saja dipotong boleh juga. Enggak apa-apa. Teruskan lagi, ampunilah saya dengan sehelai rambut itu untuk setiap dosa yang saya lakukan. Berapa banyak rambut yang kita potong itu, maka sebanyak dosa itulah. Sebanyak rambut itu dosa kita dapat ribuan. Kalau kita dibotakin kan ribuan helai ya. Bayangkan kekeliruan kita, kesalahan yang kita tidak sadari. Ketika kita halu potong rambut itu, habis semua sudah dosa kita Pak. Lalu wasbut min kulli sya'ratin hasanatan, dan berikanlah kepada saya, kepada kami semua, dari setiap helai rambut itu kebaikan, pahala. Kalau ada 1 juta potong rambut yang kita gunting, berarti 1 juta pahala yang Allah berikan kepada kita. Warfa min kulli sya'ratin darajatan, dan angkatlah diri saya ke derajat yang tinggi sebanyak jumlah helai rambut yang dipotong. Jadi sudah dapat pahala sebanyak rambut, diampuni dosa sebanyak rambut, dan ditingkatkan derajatnya sebanyak rambut. Baru selesai itu umrah tuh, ya, beres tuh. Nunggu biasanya 20 hari untuk sampai kepada wukuf tanggal 9 tuh. Sekarang mungkin tidak perlu ke Mina. Dulu orang mesti mabit ke Mina itu tanggal 8 tuh Pak ya. Sekarang tanggal 9 sudah langsung, atau tanggal 8 sudah langsung ke Arafah. Nggak ke Mina karena saking banyaknya jamaah. Ya. Ada beberapa kelompok KBH mungkin dia tetap melaksanakan mabit di Mina. Ada juga seperti itu ya. Tapi kalau bisa ikut pemerintah biasanya enggak, langsung ke Arafah. Ya, langsung ke Arafah. Bahkan setelah di Mina pun nanti biasanya cuma 2 hari Pak Gus. Jadi nafar awal sudah pulang kembali tuh. Nggak sampai nafar sani ya. Pulang duluan kita ya, 2 hari saja tuh. Ada memang kelompok kloter yang 3 hari di Mina tuh ada juga. Cuma biasanya biaya sendiri. Hari ketiga itu biaya sendiri. Atau tanggal 8 waktu di Mina itu juga biaya sendiri Pak. Di cover biaya sendiri, sehingga ada KB yang memberikan biaya cukup mahal karena itu untuk persiapan mabit di Mina
ya pada tanggal 8 dan nafar sani dia hari ketiga di sana tuh ya. Tapi itu program pemerintah biasanya pulang lebih cepat, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga yang juga perlu difahami oleh Pak Gus adalah jaga tuh akhlak ya. Karena begini Pak, kalau kita haji itu kadang-kadang di hotel itu kan, mohon maaf ya, biasanya rombongan-rombongan dari Indonesia itu sering bikin problem gitu ya. Apa contohnya, misalnya kloset, segala macam ya, toilet itu sering, sekalipun sudah dikasih tahu, tapi tetap saja. Mulai dari AC, sering ada yang tidak tahan. Kita yang biasa pakai AC mungkin marah karena gitu ya, godaan seperti itu Pak. Nah itu yang Rasul bilang gini, apa tuh? Falam yarfus walam yafsuk, ya. Jangan sampai kita bikin ucapan-ucapan yang nggak enak tuh Pak, ya. Membuat orang tidak senang, marah. Kali kita mungkin kecewa Pak. Orang kencing bukannya di kloset itu, tapi di wastafel kan itu ya. Kencing dia nggak ngerti, kencing di wastafel. Akhirnya kita bilang jangan begitulah, kan ada tempatnya itu di kloset. Saya nggak ngerti dibilang Pak Ustadz. Bahkan ada begitu datang tuh mandi di hotel tuh, dia pijit airnya panas, astagfirullahaladzim, ya Rob mohon ampun saya Rob, saya banyak dosa. Dia ngomong sih Pak Ustadz, saya barusan diuji oleh Allah, itu api neraka di hotel ini, kenapa airnya panas? Bukan air neraka sebenarnya Pak, Bapak salah pijit itu. Bapak pijit yang warna merah, nanti coba pijit yang warna biru, mesti airnya dingin. Anggapannya dipikir air neraka panas gitu, bukan gitu. Ya. Sini Pak Furqan. Jadi harus dijaga ya, dijaga itu. Memang banyak ujian yang akan dihadapi oleh para hujjaj ya, tamu Allah kesana itu. Apalagi ada misalnya keyakinan kalau kita di sini suka cawe-cawe, di sana juga begitu. Sebagian orang mengalami itu, memang tidak semua ya. Tapi ada juga, dan itu merupakan pengalaman spiritual ya, pengalaman spiritual. Misalnya kita kalau kumpul ramai-ramai teman-teman tuh ya, lagi botak tiba-tiba kentut, nah, contoh di sini. Ini orang tukang kentut. Di sana begitu, kebagian kentut juga. Yang kentutin bukan orang Indonesia, orang Afrika tuh kentut. Orang Afrika itu kentut, warnanya hitam, kayak bus asap bus solar tuh. Keluar kan bus. Lah gitu. Nah itu yang kalau kita kebetulan ketemu yang begitu, jangan kemudian marah ya. Jaga kesabaran itu. Karena diantara ibadah yang memang tantangannya besar adalah ibadah haji. Perlu kesabaran. Orang tawaf Pak, tadi cerita pengen nyium hajar aswad itu nggak mudah Pak. Kita di sikut kanan, sikut kiri itu luar biasa Pak. Apalagi kalau jalan sama istri, kan mesti gandengan. Kedorong, lepas istri Pak. Lepas. Megang lagi istri orang. Kok beda dia bilang gitu ya. Itu banyak godaan seperti itu, membuat kita marah ya. Kita sholat Pak, sholat apa di belakang makam Nabi Ibrahim itu ya. Itu keinjak-injak Pak. Jangan kaget nanti waktu kita sujud ada orang ngelangkain kita ya. Bukan cuma ngelangkain, ketendang ya. Kedorong tuh udah biasa itu. Kadang-kadang kita marah, aduh, oh ya saya lagi haji nih ya, harus saya jaga, nggak boleh marah. Itu tuh kita nggak boleh marah Pak, harus jaga betul. Ya. Kadang-kadang sholat apa di belakang makam nggak kebagian, jauh, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa laksanakan. Dok, selesai umrah itu Pak, belum wukuf nih Pak. Kita ada banyak waktu tuh, waktu kita banyak tuh Pak ya. Nah sementara nunggu tanggal 9 Dzulhijjah tuh ya, waktu ini jangan sampai digunakan untuk sekedar nongkrong di hotel, tidur ya, atau misalnya shopping. Ada waktunya nantilah.
Lah kalau misalnya cuma tidur di hotel atau di maktab itu biaya 65 juta, kemahalan ya. Rugi kemahalan. Mending kita nongkrong di Masjidil Haram, ya. Nongkrong. Kejar itu waktu-waktu terbaik di Masjidil Haram. Di mana satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Ya. Baca Quran di sana satu ayat sama dengan 100.000 ayat. Gunakan itu, ya. Gunakan manfaatnya. Nongkrong dari misalnya habis sholat subuh, habis dari mulai jam 3 itu sudah berangkat ya. Jam 3 berangkat, ya. Terus sholat subuh, sholat duha, pulang, selesai, ya. Makan, beres. Jadi pulang ke rumah itu duha. Nanti balik lagi sore, asar, balik asar, ke Masjidil Haram lagi terus sampai isya, pulang lagi. Kalau misal cuma untuk kalau tiap waktu kan mungkin jauh Pak. Untung kalau dekat, kayak Imam Bazin dekat, kayak Misfala kan jauh, Azizah kan jauh. Bang perlu waktu 1 jam tuh naik bus tuh ya, lama jauh. Kalau bolak-balik kan repot. Mending bawa makanan, ya. Bawa minuman jam-jam banyak makanan mungkin ya. Perbekalan selama di Masjidil Haram itu, gunakan itu semua. Dan kita bisa kenal dengan orang-orang dari negeri-negeri lain yang sama-sama juga iktikaf di masjid itu. Senang Pak. Jam 3 malam tuh udah gak kebagian tempat Pak. Pengen saf depan tuh udah gak kebagian Pak. Pengen dengar suara Abdurrahman Sudes baca Quran di depan tuh kan indah Pak ya. Imam Masjidil Haram yang sering kita dengar lewat YouTube dia, Abdurrahman Sudes, kita pengen dengar, pengen lihat orang. Pengen di shop pertama tuh nggak keburu jam 3 tuh Pak. Sebelum orang jam berapa datang. Saya cek jam 2 berangkat, orang udah ada lagi di sana. Kalau gitu kapan mereka datang? Mungkin mereka dari Isya kali gak pulang-pulang, sehingga dia ada di shop yang pertama. Saya kalau datang jam 3 tuh udah shop belakang Pak. Ya. Tapi alhamdulillah masih bisa menyaksikan wajah Abdurrahman Sudes kan. Oh, Pak Sudes begini, kelihatan kan? Bukan cuma dengar suaranya, sekarang lihat orangnya. Lah, itu manfaatkan waktu semacam itu Pak. Nongkrong di Masjidil Haram itu. Sama ketika di Masjid Nabawi juga begitu, ya. Kita 8 hari itu di Madinah itu ya. Kejar itu arba'in. Bu ya, Ibu juga boleh kejar arba'in. Apa arba'in itu maksudnya? Sholat wajib itu selama 40 waktu itu jangan sampai lolos takbiratul ula, takbiratul ihram tuh, ya. Jangan sampai putus, ya. Jadi begitu datang tuh, cek 8 jam berapa datang nih, taruh tas, buru-buru ke Masjid Nabawi, ya. Langsung ikut berjamaah sholat wajib tuh, ya. Tinggal dulu tuh, beres sholat berjamaah, ya. Waktu itu misalnya datang isya, datang tengah malam subuh, datang duhur, datang asar, kejar tuh. Karena nanti nggak cukup 40 waktu Pak, mesti lolos. Kita pengen kejar arba'in. Sekalipun memang ada juga yang nggak mengharuskan arba'in, boleh, itu paham pendapat ya. Jadi jangan cuma dibenturkan dengan perkara itu. Udah, saya suka dengan arba'in. Situ nggak suka arba'in nggak apa-apa. Saya pengen yang mengambil arba'in. Gitu ya. Arba'in lakukan tuh. Sehingga 8 hari itu cukup 40 waktu. Kalau kurang, sayang. Ada semacam nanti pulang ke Indonesia ada penyesalan Pak. Aduh, saya nyesel ya waktu saya haji, saya nggak ambil arba'in. Kalau umroh kan nggak mungkin dapat Pak. Umroh kan cuma 3 hari. Ya, umroh 3 hari di Madinah tuh. Nggak cukup untuk arba'in. Tapi haji pemerintah memfasilitasi untuk jamaah yang mau melaksanakan arba'in. Jadi saya mau fasilitasi pemerintah, Departemen Agama, dia tahu ada bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia yang senang dengan arba'in. Sehingga difasilitasi, nih yang senang arba'in, laksanakan arba'in. Bahkan kemudian, masa sih 8 hari itu kita nggak sempat dapat itu raudhah. 8 hari itu, kalau tiap hari datang ke Masjid Nabawi, mesti kebagian tuh raudhah tuh, ya. Kan kita pengen berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mustajabah. Ya.
Kan kepengen ya. Kan kita ini manusia biasa, Pak. Banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kebutuhan, gitu ya. Lah, Raudhah itu salah satu tempat yang mustajabah. Minta pada Allah, mohon diampuni dan mohon dipenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Apa di antaranya? Pengen bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bahagia di dunia itu terserah Allah, caranya gimana nggak tahu kita. Ya. Allah yang ngatur, pokoknya yang penting ya Rob, saya pengen bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Caranya engkau yang ngatur ya Rob. Nah, itu minta di Raudhah itu kayak itu merupakan tempat yang mustajabah. Nah, kalau di multazam Pak, saya nggak yakin Bapak akan bisa khusyuk berdoanya ya. Di Mekah tuh kan multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya. Itu juga tempat yang mustajabah. Tapi saya nggak yakin kita bisa berdiri dengan tenang khusyuk di situ. Kan tadi saya cerita, orang yang pengen nyentuh Hajar Aswad nggak bisa, kedorong keburu bentar ke sana kemari. Ya. Tapi minimal di Raudhah kita bisa lebih nyaman, lebih tenang. Ya. Lalu apakah di tempat lain di Masjidil Haram itu boleh, tempat lain juga boleh, sama-sama mustajabah sekitar Masjidil Haram itu. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan kita bermunajat malam hari itu, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah Sallam, yang dilu Rabbuna Tabaraka Taala, ya, kulli yamin fi hina yabqa fi sulusil yail akhir. Allah itu turun setiap hari ya pada sepertiga malam terakhir tuh. Nah, dan Allah cari tuh mayad'uni fastajabalu. Siapa yang berdoa kepada itu akan aku kabulkan. Wa mayas'aluni fa'tiyahu. Siapa yang minta pada Allah akan aku penuhi. Wa mayastaghfirni faghfirlahu. Yang siapa yang mohon ampunan akan aku ampuni. 3 ini saja nih, kalau Allah kabulkan, Pak, cukup mengantarkan kita untuk mendapatkan al-jannah. Cukup. Allah kabulkan, pertama kita doa, Allah kabulkan. Yang kedua kita minta, Allah penuhi. Yang ketiga kita mengampunan, Allah ampuni. Ya. Itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya ada waktu, ya, sisa waktu itu, Bapak Agus dan Ibu, mungkin beberapa temannya boleh patungan pergi ke Tanim, nah, untuk umroh orang tua ya yang sudah meninggal, kakek yang sudah meninggal, adik, kakak, keponakan, ya, uwa yang belum sempat pergi umroh kan ada waktu banyak. Kalau 20 hari sisa waktu nganggur tuh, kalau tiap hari kita pergi ke Tanim umroh, seneng Pak. Cuma 5 real bayarnya, patungan tuh 5 real itu sekitar 20.000 rupiah. Kalau ber-8 Innova tuh 8 orang ya, satu mobil tuh. Patungan 5 real sewa, berarti kan cuma berapa? 40 real ke Tanim ya. Pulang ke Masjidil Haram. Udah. Jadi taksi itu paketnya dari hotel ke Tanim dan ke Masjidil Haram 5 real aja. Kalau orang patungan ya. Kalau tiap hari umroh, mengumrahkan orang tua yang udah almarhum, orang yang sudah tua nggak bisa pergi haji, tuh, kakek nenek yang almarhum, adik kakek yang secara materi mungkin nggak mungkin pergi haji atau sudah terlalu tua sekali fisiknya, umroh. Itu memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu. Kalau saya pengen belanja, boleh belanja selingan saja. Setelah umroh, ya, umroh mengumrohkan tuh namanya badal umroh. Kalau bayar kan mahal Pak. Kalau badal umroh tuh kalau ke KBH itu dia casihkan 1,5 juta, nggak main-main. Kan mending sendiri kan ya, bayarnya murah, kan gitu ya. Enak lagi, puas lagi kan. Kita bisa berdua sepuasnya di mana? Di Tanim, ya. Kemudian di Masjidil Haram, gitu. Cuma memang capek pakai niram. Tiap saya seminggu sekali, misalnya seminggu sekali itu pergi mengumrohkan orang tua, ya. Saudara umroh. Sekarang seminggu 2 kali. Saya ajak saudara-saudara saya itu
Yuk, jangan di hotel terus, jangan tidur terus, jangan belanja terus, ikut saya. Saya ajak tuh, pergi. Nggak pakai pembimbing, kalau waktu itu saya lagi mandiri, kan nggak ada pembimbing. Saya bimbing yang lain, Pak, kan saya ajak. Yuk. Senang, Pak. Pulang tuh saya kasih tuh ke saudara, saya umrohkan Anda. Senang, alhamdulillah. Lah itu, Pak, memanfaatkan waktu. Jangan sampai kemudian habis terbuang cuma untuk tidur dan belanja. Sayang, Pak. Kata Rasulullah SAW, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk roja kayomin waladatu ummu. Kalau dia berangkat haji itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, ya. Sekalipun mungkin Haji Abidin nggak apa-apa, atas biaya dinas nggak apa-apa, Haji Nurdin, Haji Nurdias nggak apa-apa, Haji Wahyu, Sawah Payu nggak apa-apa. Pokoknya mah yang penting ikhlas. Berangkat karena Allah, semata-mata karena Allah, ya. Dan yang kedua, ittiba kepada Nabi, mencontoh kepada Rasul tuh, ya. Lalu ditambah lagi akhlak kita, jangan berkata-kata kotor, jangan ada rasa kebencian, marah tuh. Rasul bilang, roja'a kayaumin waladut ummu, dia akan kembali ke tanah air dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Coba tuh, enak gak? Kita pulang ini seperti bayi, Pak. Tapi jangan kemudian merasa jadi bayi, bagus langsung nyusu. Jangan, nggak boleh. Jadi roja kayaumin waladut ummu itu orang Allah berikan kepada orang yang pergi haji. Nah, ibadah nggak diberikan. Bayangkan coba, seluruh dosa kita waktu tahallul umrah nih Pak ya, belum haji. Tahallul umrah tuh, itu sudah dosa kita sudah bersih, Pak. Makanya mohon maaf tuh ya, kalau orang-orang para pejabat tuh, ya, selesai dari Sukamiskin di Kebonwaru, dia pergi umrah. Tiap bulan, Pak, tiap umrah terus tuh. Bilang bapak ini umrah terus, iya, Ustaz, mumpung masih ada dana, nggak kepake, nggak kesita. Umrah terus, dia bulan pergi umrah terus, Pak. Ramadan full 1 bulan sampai Idul Fitri dia di sana terus. Bapak kemana? Lagi umrah, Pak. Berapa sebulan? Wah, alhamdulillah. Mencuci. Nah, tentu kita tidak begitu. Tapi karena Allah, kita ingin kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi saya berharap Pak Agus dan Bu Agus untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya kalau nanti misalnya ada rencana untuk beli oleh-oleh, ya boleh. Sekedar cindera mata untuk kembali pulang agar tidak lengoh. Gitu ya. Kan beda kalau oleh-oleh dari Mekah, Pak, dari Madinah, dari Arab itu kan beda, Pak. Sekalipun cuma batu alit gitu ya, dari Mekah, ada perasaan bangga. Padahal di sini juga di Tasikmalaya banyak tuh ya, gamis, topi kan di Tasik juga banyak. Tapi ini pernah di Mekah, pernah sampai untuk tawaf ya, tawaf di Masjidil Haram, pakai topi, bisa pakai Masjidil Haram. Bahkan saya sengaja tuh Pak, sekalipun tidak disunahkan, saya menyentuh Ka'bah itu, saya hampir setiap hari menyentuh Ka'bah dan saya tulis nama-nama sahabat saya itu. Pakai jari itu, saya tulis nama sahabat Pak Agus Fahrudin, Ibu Agus Fahrudin, Pak Jajang, Pak Iin. Saya tulis namanya teman-teman saya semua di Ka'bah tuh. Kan nggak ada bekas, pakai jari aja. Cuma kalau di scan mungkin ada bekas. Saking kecintaan, memang tidak sunnah. Tapi ada semacam kebanggaan dan kepuasan. Berdoa sudah, ya Rabb, semoga tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, kerabat saya tuh Engkau izinkan untuk kembali ke tanah suci, menyentuh Engkau ya Rabb, menyentuh rumahmu ya Rabb. Doa tuh. Kurang puas saya tulis namanya, gitu. Boleh, nggak apa-apa, tidak berdosa, tidak berdosa. Kalau tidak sunnah tapi tidak berdosa, nggak apa-apa. Ya. Sholat di Ismail, kalau kita ada waktu boleh. Saya sholat di Ismail itu nggak bisa Pak. Sholatnya berdiri doang, gak bisa sujud. Di depan Pak jejel Pak, hijau. Ini kan kecil Pak. Beberapa orang tak masuk, berusaha ingin masuk banyak takbir sama salam.
Kan rukun sholat takbir sama salam dia. Takbir Allah Akbar, ruku gini, sujud juga begitu. Ya berdiri aja, salam selesai. Nah, ada kepuasan Pak. Bayar 65 juta itu nggak rugi rasanya. Karena semua pekerjaan saya kerjakan. Wukuf di Eropa juga begitu ya. Jangan lupa mampir ke Jabal Rahmah kan, mengenang kisah Nabi Adam alaihissalam gitu ya, beserta Siti Hawa. Nggak apa-apa, berdoa di sana boleh. Kan Allah mah di mana saja. Enaknya kita dengan Allah tuh Pak ya. Apa berkhalat namanya? Khalat tuh bercengkerama dengan Allah tuh di mana aja boleh Pak. Kalau dengan teman kan dia mesti cari tempat yang enak, di kantor, di kafe, di rumah gitu ya, untuk bisa ngobrol. Tapi dengan Allah nggak perlu tempat yang begitu Pak. Di masjid boleh, di padang Arafah boleh, di teras Jabal Rahmah boleh, di mana aja boleh, di tenda boleh ya. Berhalal dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya bebas. Kalau dengan teman kan, dengan bos misalnya, waktu ini ditentukan jam sebegini ya. Dengan Allah enggak Pak, kapan aja boleh. Kapan aja boleh kita berhalal dengan Allah. Kalau dengan teman kita mesti ngatur kata-kata. Kalau banyak permintaan permohonan kan gak enak ya, kebanyakan minta. Dengan Allah enggak Pak, semakin banyak yang kita minta, semakin Allah senang, merasa kita sangat bergantung pada Allah. Kalau kita menangis di hadapan teman kan minta tolong, kan kita nangis-nangis ya, minta dibantu, nangis kepada orang tua, kepada kakak tuh sampai kita nangis minta dibantu untuk menunjukkan kelemahan kita. Malu kadang-kadang Pak, tapi dengan Allah enggak perlu malu. Nangis itu bercucur air mata di hadapan Allah, enggak perlu malu, bahkan lebih senang Allah. Begitu juga nanti di Arafah tuh, di dalam tenda tuh, angkat tangan tinggi-tinggi Pak. Rasul ya, waktu wukuf di Arafah tuh tangannya diangkat tinggi-tinggi saking butuhnya ya. Pada Nabi Pak, Nabi itu sudah dijamin tentang kehidupannya di dunia dan akhirat. Dosa masa lalunya nggak ada, bahkan masa depannya sudah dijamin. Tapi Rasul angkat tangan tinggi-tinggi di padang Arafah ya, untuk memberikan contoh kepada kita, sungguh-sungguhlah minta kepada Allah itu ya. Jangan asal saja. Amin, pemimpin baca amin, enggak apa-apa juga. Tapi ada yang apa? Yang kesungguhan dari sanubar paling dalam kita kepada Allah, minta pada Allah sungguh-sungguh. Ya, minta pada Allah, ya Rabb, tunjukinlah kami jalan benar. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karuniakan kepada kami segala macam keberkahan ya Rabb. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya mau doa yang seperti dituntunkan oleh Depak, boleh baca, nggak apa-apa. Sambil dipegang begini nggak apa-apa juga, bagus ya. Nanti begitu di Mina ya, 2 hari atau 3 hari itu kita sholat sana Pak. Sholat di Mina itu memang disunahkan dia dikosor, tapi tidak dijama Pak. Jadi selama di Mina itu sholat itu 2 rakaat aja, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, tapi tidak dijama. Kalau di Arafah dikosor dan dijama, bedanya gitu Pak ya. Kalau di Arafah itu dikosor dan dijama. Maghrib apa zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tuh jamak kosor. Tapi kalau di Mina dia enggak Pak, sunahnya enggak. Jadi zuhur 2 rakaat, udah nanti asar lagi 2 rakaat lagi, maghrib 3, isya 2 rakaat lagi, gitu Pak ya. Sekalipun boleh juga, misalnya mau di jamak kasar boleh, nggak apa-apa juga. Tapi kalau ikut sunnah seperti diterangkan Imam Syafi'i seperti itu. Nah terakhir balang jumrah tuh, ya jangan seperti orang main keleci anak kecil kita bercanda gitu, jangan. Ini ibadah Pak. Balang jumrah tuh ibadah Pak. Dia tidak boleh main-main cuma asal gitu saja, ya. Allah Akbar, Rabbana syaitan kan, sungguh-sungguh 7 kali itu ya. Kalau misalnya kurang, tak cari 1 lagi, lebih daripada kurang gitu ya. Kalau kita misalnya kadang-kadang bawa dari Muzdalifah itu, bawa 1 kantong tuh 70 batu tuh ya, mungkin kurang gitu ya. Biasanya di Mina sekali pilihan 7 nih, nah simpan 7 kali 3 21.
dijaga, kantongnya bolong kan, kurang, nyari lagi susah kan, lebih bercadangan, tipu gini. Yang benar itu ibadah Pak, ibadah. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, terus ya. Itu menandakan bahwa kita emang ibadah itu sungguh-sungguh. Sama seperti orang sholat. Kalau Bapak ruku sujud asal-asalan kan juga nggak baik juga ya. Kita disuruh ruku sujud sebaik-baik. Begitu juga balang jumrah. Jangan main-main orang main keleci. Nah, jangan. Beneran ini bukan ibadah, disunahkan. Bahkan kalau kita misalnya nggak balang jumrah, itu haji tidak sempurna. Ya, memang dia bukan wajib haji, ya, tapi menjadi syarat sahnya kesempurnaan ibadah haji. Kalau kita nggak sampai jumrah 3 kali itu atau 2 kali, kita harus bayar dam loh. Menandakan pentingnya balang jumrah, gitu ya, penting. Jadi jangan main-main. Bahkan kalau kita sakit pun digotong tuh Pak, pakai kursi roda. Misalnya kursi roda bayar 1,5 juta Pak. Untuk selama 2 hari itu bayar 1,5 juta Pak. Untuk jumrah tuh. Kan jauh Pak, dari Mina ke sana tuh jauh, jalan kaki tuh jauh. Belum lagi kalau orang Mina yang kasus dulu tuh kan, terowongan tuh kan, repot. Ada lift sekarang, lift eskalator namanya, eskalator. Bagi yang tua tuh, tapi tetap dari tenda ke komplek Mina tuh jauh Pak. Sejam jalan kaki tuh Pak, jauh, lebih dari 3 kilo. Oh iya. Jadi itu pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus dan Ibu Agus selama melaksanakan ibadah haji itu. Yang pertama, yang penting adalah ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena pikiran lain. Dan yang pengen disebut haji, ikhlas itu karena ingin melaksanakan ibadah. Kalau niat karena Allah, karena ibadah, maka apa yang menjadi janji Allah untuk menghapuskan dosa pasti dihapuskan. Ya, ikhlas. Yang kedua, ittiba pada Rasulullah SAW, meniru tata cara ibadah Rasulullah SAW. Memang banyak versinya, tapi semuanya bersandar kepada Rasulullah. Apakah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya menteladani Rasulullah SAW. Di mazhab apa saja yang Bapak gunakan, tetap pasti rujukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukannya Quran dan Sunnah. Jadi jangan ragu-ragu. Apa yang diajar oleh Departemen Agama, KBH, ikuti saja ya tuntunan itu. Pegang itu, udah nggak usah cawe-cawe yang lain. Kalau udah bilang gini nggak usah, ini saja. Insya Allah selamat Pak. Kalau nanti misalnya Bapak berubah pikiran lagi, ikut dengar ini beda lagi, ini beda lagi, nanti kacau, nah bingung, ini mana yang benar dia bilang. Udah pegang aja yang ada buku tuntunan ibadah haji dari Departemen Agama itu kan sudah disyarah oleh para ahli. Ya, bayangkan Pak, seluruh profesor Departemen Agama itu turun membuat syarah penjelasan buku tuntunan itu. Jaminannya mereka, gitu ya. Sudah pegang itu, Bapak akan aman, tenang, yakin ya bahwa ibadah ini benar, tuntunan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang cita-cita kita menjadi haji yang mabrur akan Allah kabulkan. Rasa itu yang bisa disampaikan. Dan terakhir mungkin jadi pesan atau harapan dari keluarga Pak Agus adalah bapak-bapak, ibu semua kiranya bisa memaafkan ya akan kekeliruan, kesalahan ataupun kehilafan dari Pak Agus dan Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa memaafkan? Alhamdulillah. Dan kalau ada misalnya ada waktu, karena beliau juga menitipkan keluarga di rumah dan rumahnya beserta anaknya nih, jadi jangan lupa sekali-kali boleh nengok ke sini lihat-lihat gitu ya, karena beliau sudah menitipkan pada Pak RT dan pada warga sini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk menegur anak bagus. Kalau misalnya ada kira-kira yang kurang nyaman, kurang cocok, kurang pantas, jangan sungkan-sungkan untuk menegurnya, memberikan nasihat. Karena beliau sudah menitipkan, jadi anggap saja seperti keluarga sendiri. Neng, nggak boleh begitu ya. Nih nanti bapak kalau tuh marah gitu ya. Seperti itulah, sebagai seorang tetangga kita harus berbaik semacam itu. Dan tentu saja yang terakhir adalah doa dari seluruh hadirin yang ada di sini dan para kerabat untuk mendoakan beliau
Oleh karena itu mari kita sama-sama bareng-bareng untuk mendoakan sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak ala hadhihi niyyah wa kullu salihah wa ila habibina syafiina karabina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Bapak Agus Fahrudin beserta Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa tabaraka wa ta'ala sadatin wa ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wal azaimati maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin was salamati min kulli ismin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala marid la syafaitah wal kurbatan la nafastah wala maitan la maitah wala hajatan ya laka qadaitah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa zamma maghfura wa sya'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadil birra wa taqwa wa min amalin wa tarda. Allahumma inna na'udzubika min wa'sai safari wa min kaba'itil munqalabi wa min su'il mundari fil ma'i wa waladin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi sabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.